Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti biasa. Nah, tentunya dengan ridhoan Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyertai kita. Amin Allahumma amin. Anak-anak soleh dan solehah kelas 5, hari ini kita akan melanjutkan bacaan pada surat Asy-Syura ayat 23. Tentunya sebelum itu Pak Roni ingin mengingatkan bahwa Pak Roni pernah memberi tugas kepada anak-anak soleh dan solehah kelas 5, yaitu membaca surat Asy-Syura dari ayat 1. Nah, itu dilakukan tiap hari. Jadi misal hari ini kita anak-anak membaca surat Asy-Syura ayat 1 sampai ayat 2. Nah, itu seperti misal anak-anak sekarang membaca ayat 1 sampai ayat 2 dan itu ditulis atau dicatat pada buku agenda yang nanti atau tiap harinya dikontrol oleh orang tua masing-masing dengan ditandatangani, ya. Jadi itu nanti sewaktu-waktu Pak Roni meminta untuk difoto buku agendanya dan ditunjukkan sampai surat mana dan sudah ditandatangani oleh orang tua masing-masing. Itu ya, kalau tidak salah tugas itu Pak Roni berikan waktu Zoom kemarinnya. Dan insya Allah tidak lama lagi kita akan kembali melakukan Zoom. Nah, ini sudah ada jadwalnya, alhamdulillah. Kita akan melanjutkan bacaannya. Tapi sebelum itu Pak Roni juga ingin menjelaskan tentang bacaan di ayat 22 kemarin yang sudah dikirimkan sebagian. Ada sebagian yang belum, ya. Pak Roni tunggu ya. Nah, jadi meskipun terlambat tidak apa-apa, Pak Roni tunggu. Untuk bacaan ayat 22 di sini alhamdulillah sudah banyak yang lumayan lancar, ada peningkatan dari sebelumnya untuk bacaan kelancarannya. Namun sebagian masih ada beberapa anak-anak dalam pelafatan huruf-huruf yang bermad masih ada yang salah atau kurang tepat. Jadi mungkin banyak faktor. Satu, karena mungkin masih dalam tahap memperlancar. Terus kedua, ada yang memang keikut pada variasi lagunya. Jadi benar-benar difokuskan karena di sini bukan hanya tentang lagu, tentang kelancaran. Nah, jadi meskipun ada anak yang lancar bacanya cepat, namun ketika membaca ada beberapa bacaan yang kurang tepat, nah itu juga tidak bagus. Nah, harapan Pak Roni membaca Al-Qur'annya pelan saja, tidak terlalu cepat ya. Yang penting nanti bacaan dari ketukan-ketukannya sesuai. Termasuk pada irama. Nah, ini irama tajwid ikut irama, bukan iramanya ikut tajwid. Maksud Pak Roni di sini contoh di ayat 22 kemarin ada yang seperti ini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Taradh-dhalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim kasabu. Nah, itu memang enak kedengarannya. Namun untuk bacaan tajwidnya kurang tepat karena kasabu sinnya di sini tidak mempunyai tambahan apa-apa sehingga kita baca satu ketuk. Itu ya. Untuk faktor yang kedua yang mungkin penyebab dari bacaan-bacaan dari mat tersebut kurang tepat pelafatannya, yaitu masih dalam tahap memperlancar bacaan. Nah, sebenarnya sudah bisa, Pak Roni yakin anak-anak yang kurang lancar sudah bisa, namun tekniknya saja dan seringnya latihan atau membaca Al-Quran. Kapan hari Pak Roni pernah memberi sedikit cara untuk memperlancar bacaannya. Salah satunya yaitu jadi ketika kita membaca Al-Quran, sebelum melafadzkan kita melihat dulu. Jadi lisan mengucapkan misal taradh-dhalimina. Kita tahu bahwa taro itu dibaca taro karena melihat.
Nah, dan ucapan lisan karena awalnya melihat. Nah, jadi waktu taro zalimina mengucapkan taro, lisan kita mengucapkan taro, pandangan kita sudah pada zalimina. Jadi gantian, sehingga zalimina yang menjadi lafaz kedua dari taro zalimina ini sudah terfikirkan. Zalimina dibaca panjang, dibaca kasroh atau fathah dan sebagainya. Yang kedua caranya adalah agar lancar bacaannya, di samping tiap hari harus membaca Al-Quran, kita juga sering menyimak murotal Al-Quran. Kita dengarkan murotal Al-Quran, tapi kita harus tahu dulu yang dibaca surat apa, dan kita pegang Al-Quran. Jadi misal kita ingin mendengarkan bacaan surat Asy-Syura ayat 22, cari bacaannya. Nah, ketika sudah ketemu kita dengarkan sambil niteni, ya. Paham niteni? Nah, insya Allah bisa paham ya. Jadi sambil mendengarkan kita lihat. Nah, itu insya Allah salah satu cara untuk memperlancar bacaan kita. Terus yang ketiga, banyak dari anak-anak dalam pelafatan dha yang bersukun ada tawaludnya atau memantul. Zalika huwal fadlul kabir. Fadlul. Nah, ini kurang tepat pelafatan pada dha yang bersukun. Harusnya dha yang bersukun ini ketika melafatkannya ditahan, tidak dipantulkan atau tawallud. Zalika huwal fadlul kabir. Nah, sama dengan yang setelahnya, fadlul kabir lul. Nah, itu tawallud namanya, tidak boleh dalam kaidah tajwid. Zalika huwal fadlul kabir, harusnya seperti itu. Jadi ketika lidah mengangkat atau nempel pada langit-langit, fadlul lul kabir. Jadi turunnya itu langsung ke lafaz setelahnya. Zalika huwal fadlul kabir. Nah, seperti itu ya. Insyaallah sudah cukup untuk koreksi untuk dua-dua. Kita akan melanjutkan bacaannya pada ayat 23. Pak Roni contohkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal ladzi yubasysyirullahu 'ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Itu contoh dari bacaan ayat 23. Bisa dipelajari dan insya Allah ini nanti akan menjadi tugas besok ya. Tugas kalian untuk membacakan surat Asy-Syura ayat 23 ini dan dikirimkan ke Pak Roni seperti biasa. Nah, di sini Pak Roni sedikit akan membahas karena ini jadwalnya materi. Di ayat 23 ini kita banyak menemukan bacaan-bacaan mat yang menjadi materi kita di sekarang ya. Ada mat tabi'i, ada mat arid lisukun. Nah, jadi
Ini penting juga Pak Roni jelaskan tentang mad arid lisukun meskipun belum nyampe ke pembahasannya. Namun pasti nanti kita akan bahas mad arid lisukun, ada materinya nanti. Pak Roni jelaskan sekarang hanya sebagai persiapan dan tidak salah dalam menunjuk bacaan-bacaan mad. Seperti kemarin ada yang kurang memahami mat lainnya. Jadi mat lain itu mat yang dibaca dengan lunak, dan itu biasanya berada pada lafaz-lafaz yang diwakofkan. Jadi ketika ada di tengah bukan mat lain. Nah, makanya meskipun materi tersebut sebenarnya belum nyampe pada pembahasan kita, tapi Pak Roni harus menjelaskan apa itu mat lain, termasuk di sini tentang mat arid lisukun. Yang pertama di sini ada sholihat. Nah, ini adalah mad arid lisukun. Jadi meskipun ada ada harkat berdiri di sana yang menjadi tanda biasanya adalah bacaan mad iwad. Nah, namun di sini ketika diwakafkan, mad iwad tersebut menjadi mad arid lisukun seperti mad tabi'i yang biasanya Pak Roni jelaskan kayak syakur, seperti syakur. Nah, kunya itu kan mempunyai tambahan waw. Namun ketika mad atau waw tersebut bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, nah di sini ada ro yang awalnya berharkat tanwin dhamma disukunkan karena waqaf syakur. Nah, ini menjadi mad arid disukun. Nah, sholihati di sini juga seperti itu. Haknya adalah mad badal karena mempunyai tanda dari harokat berdiri. Namun di sini tidak menjadi mad badal lagi karena mad tersebut bertemu dengan ta yang menjadi huruf terakhir atau menjadi huruf yang disukunkan karena waqaf. Selanjutnya ada kulla as'alukum. Ini materi sekarang ya kita pelajari, yaitu tentang mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Mad wajib mutasil adalah ketika ada mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mad jaiz munfasil, mad yang bertemu dengan hamzah beda kalimat. Nah, di sini kulla as'alukum. Kulnya beda kalimat, kulnya satu kalimat, lanya satu kalimat, as'alukumnya satu kalimat. Matnya di sini ada pada huruf la, dan hamzahnya yang menjadi syarat dari mad wajib atau mad jaiz ada pada kalimat as'alukum. Nah, sehingga di sini bisa dipastikan bahwa kulla as'alukum ini adalah bacaan mad jaiz munfasil karena mad dan hamzahnya beda kalimat. Seperti itu ya. Selanjutnya ada kurba, fil kurba. Nah, di sini baru ba yang mempunyai tanda bacaan huruf atau harkat berdiri baru dibaca mad badal. Wa may yaftarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Husnan menjadi husna. Nah, ini bacaan apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Nah, betul, ini adalah bacaan mad iwad. Jadi husnan menjadi husna, rogodan menjadi rogoda, abadan menjadi abada. Nah, itu dibaca ketika waqaf. Nah, kalau dilanjutkan tidak ya. Jadi husnan innallah. Nah, ini mad iwad ini dibaca mad iwad ketika huruf tersebut diwaqafkan. Nazid lahu fiha husna. Pak Roni rasa itu saja yang perlu Pak Roni sampaikan pada materi Al-Quran pada ayat 23. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa tugas yang tadi Pak Roni sampaikan, yaitu
anak-anak mempunyai tugas yang tidak dikirimkan ke Pak Roni tiap harinya, yaitu membaca Al-Quran dari ayat atau surat Asy-Syura yang kemarin itu dari ayat 1. Jadi misal ada yang lupa bisa dilanjutkan, dan itu ditulis pada buku agendanya dan ditandatangani oleh orang tuanya, ya. Itu saja dari Pak Roni. Tetap semangat belajarnya, tingkatkan ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.